Di balik topeng sang kiai, kisah pilu dua korban pelecehan ayah sendiri. Ini adalah sebuah kisah yang mengoyak hati. Sebuah cerita tentang kepercayaan yang dihancurkan dan kepolosan yang direnggut paksa. Kisah ini tersembunyi di balik tembok sebuah keluarga terpandang dan di balik jubah seorang tokoh agama yang dihormati banyak orang. Ini adalah perjuangan Salwa dan Zulfa, dua gadis yang menjadi korban dari orang yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Sosok itu adalah Masturo Rohili, seorang kiai, seorang ulama, seorang ayah, sekaligus seorang predator. Mimpi buruk Salwa, sang keponakan kandung. Narator, kisah Salwa dimulai saat usianya baru menginjak 12 tahun ketika ia masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Sebagai keponakan kandung, ia sering berada di dekat pamannya itu, yang ia panggil dengan sebutan Uwe. Namun, kedekatan itu bukanlah sebuah anugerah, melainkan awal dari sebuah mimpi buruk yang panjang. Pada suatu pagi, yang seharusnya biasa saja, saat diantar sekolah, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dengan dalih kemaluannya gatal, sang paman memaksa Salwa yang masih kecil dan lugu untuk melakukan hal yang tak pernah terbayangkan. Di dalam mobil itu, Salwa dipaksa untuk melakukan oral. Salwa yang belum mengerti apa-apa hanya bisa membeku dalam kebingungan dan ketakutan. Ia melihat bagaimana pamannya itu sering bersikap kasar pada istrinya sendiri. Hal itu menanamkan rasa takut yang mendalam, membuatnya tak berani untuk sekadar melawan atau bertanya. Teror itu tidak berhenti di sana. Pelecehan terus berlanjut di dalam rumah, di tempat yang seharusnya menjadi zona paling aman baginya. Sang paman sering menyelinap masuk ke kamarnya saat ia tertidur. Dengan modus membangunkannya untuk sholat, tangan-tangan kotor itu merayap menyentuh tubuhnya dengan tidak pantas. Puncak dari kebejatan ini terjadi saat Salwa baru berusia 13 tahun. Di usianya yang masih sangat belia, ia diperkosa untuk pertama kalinya. Kejadian itu meninggalkan luka fisik dan trauma psikologis yang tak terperi. Ia tidak berani menceritakannya pada siapapun. Ia tahu keluarganya tidak akan pernah percaya. Bagaimana mungkin mereka akan percaya pada seorang anak kecil jika lawannya adalah putra pertama yang paling dihormati, seorang kiai besar yang namanya diagung-agungkan? Penderitaan Salwa terus berlanjut hingga ia dewasa dan duduk di bangku kuliah. Sang paman menggunakan uang sebagai alat untuk terus mengeksploitasinya. Salwa dipaksa mengirimkan video saat ia mandi sebagai imbalan agar biaya kuliahnya dibayarkan. Pesan-pesan mengerikan seperti "Jangan lupa kirimannya sayang", "Obat kangen pagi", atau permintaan video dengan gaya yang genit menjadi teror digital yang menghantuinya setiap hari. Salwa hidup dalam tekanan. Terkadang ia terpaksa menjual laptopnya atau berhutang pada teman hanya untuk bisa menghindari permintaan bejat dari pamannya sendiri. Tragedi Zulfa, anak angkat dalam lingkaran setan. Di sisi lain, ada Zulfa. Ia diangkat menjadi anak oleh sang kiai. Sejak usianya baru 16 bulan, ia tumbuh dengan mengenal pria itu sebagai ayahnya. Namun, kasih sayang yang ia harapkan digantikan dengan kekerasan dan ketakutan. Sejak kecil, Zulfa sudah akrab dengan perlakuan kasar. Kepalanya sering dicelupkan ke dalam gentong besar saat mandi. Wajahnya pernah ditampar begitu keras hingga matanya mengeluarkan bercak darah. Ia tumbuh menjadi anak yang penakut, yang selalu gemetar setiap kali melihat sosok ayahnya. Ketika Zulfa beranjak remaja, kekerasan fisik itu berevolusi menjadi pelecehan seksual dengan dalih ingin mengobati gatal-gatal. Karena Zulfa tinggal di pondok pesantren, sang ayah angkat mulai menyentuhnya dengan tidak wajar. Zulfa, yang saat itu masih polos dan menganggapnya sebagai bentuk perhatian, hanya bisa pasrah. Puncak pengkhianatan terjadi saat Zulfa sedang tertidur pulas. Ibu angkatnya, istri dari sang kiai,
memergoki suaminya sedang melecehkan Zulfa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah pengkhianatan ganda yang menghancurkan jiwa Zulfa. Bukannya melindungi, sang ibu angkat justru melampiaskan amarahnya pada Zulfa. Ia disalahkan, dituduh telah menggoda suaminya. Zulfa ditendang, ditampar, dan diusir dari rumah. Saat itulah kata-kata paling menyakitkan keluar dari mulut wanita itu. Kamu itu bukan anak kandung, kamu itu cuma anak angkat. Dunia Zulfa runtuh seketika. Orang yang ia anggap ayah adalah monsternya, dan orang yang ia anggap ibu justru menjadi algojonya. Bahkan ketika masalah ini sampai ke telinga keluarga besar, mereka semua membela sang kiai. Mereka menganggapnya sebagai aib keluarga yang harus ditutup. Rapat-rapat, penderitaan Zulfa tidak berhenti. Ia terus dipaksa melayani nafsu bejat ayah angkatnya. Bahkan, sering dibawa ke hotel dengan alasan akan mengisi acara ceramah. Zulfa hidup dalam ketakutan, curiga bahwa setiap perbuatan keji itu direkam secara diam-diam. Perjuangan melawan tembok kebisuan. Bertahun-tahun, Salwa dan Zulfa memendam penderitaan mereka sendirian. Hingga pada suatu hari, takdir mempertemukan mereka dalam sebuah pengakuan yang menyakitkan. Mereka saling bercerita dan menyadari bahwa mereka adalah korban dari orang yang sama. Rasa sakit yang menyatukan mereka akhirnya berubah menjadi kekuatan. Didukung oleh teman kuliah yang peduli, mereka memberanikan diri untuk mengambil langkah yang paling menakutkan, melapor ke polisi. Namun, jalan mereka tidaklah mudah. Pelaku yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang kiai yang masih bebas berceramah, yang dengan liciknya memutarbalikkan fakta di depan para jamaahnya, mengaku bahwa dirinya sedang difitnah dan dizalimi. Ironisnya, bahkan saat berada di tanah suci Mekah untuk memimpin ibadah umroh, ia masih tega mengirim pesan untuk meminta video dari korbannya. Keluarga besar pun menjadi tembok penghalang. Mereka terus mengintimidasi Salwa dan Zulfa, meminta mereka untuk berdamai dan mencabut laporan demi menjaga nama baik keluarga. Di tengah keputusasaan, secerca harapan muncul. Kisah mereka sampai ke telinga Dr. Richard Lee. Ia tergerak hatinya dan dengan tegas menyatakan, ini bukan aib keluarga, ini adalah kejahatan. Dr. Richard menawarkan bantuan hukum penuh. Ia berjanji akan mengawal kasus ini sampai tuntas, dan bahkan siap menanggung semua biaya jika keluarga pelaku menuntut balik. Ia memberikan kekuatan bagi Salwa dan Zulfa untuk terus berjuang. Kini, perjuangan mereka belum berakhir. Kasus ini masih berjalan. Sang predator masih bebas berkeliaran di balik topeng kesalehannya. Namun Salwa dan Zulfa tidak lagi sendirian. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk mencegah adanya korban-korban lain. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk membuka mata, membuka telinga, dan tidak pernah lagi diam saat melihat kejahatan terjadi. Karena di balik setiap kebisuan, ada predator yang terus mencari mangsa. Keadilan untuk Salwa dan Zulfa harus ditegakkan.